Ya, welcome back on Science Contact Channel, teman-teman. Kali ini gue akan coba bahas satu materi, masih di golongan advance ya, yaitu materi tentang weight group, teman-teman. Jadi gimana caranya kita bisa nungguin functions yang teman-teman jalankan secara paralel gitu ya, terus kita satuin kembali gitu ya ke main thread utama atau ke functions utama gitu sebelum teman-teman exit the program gitu ya. Contoh kasusnya gimana, Bang? Nanti kita coba implementasi ya. Nah, gue pengen cerita sedikit, teman-teman. Jadi kenapa gue sampaikan materi ini? Nah, ini adalah materi pendahuluan sebelum kita masuk ke cara solving race conditions, teman-teman. Ya, jadi nanti akan ada dua materi di bagian cara solving race conditions ya. Ada atomic dan juga ada mutex ya. Ada mutual exclusive gitu ya. Sebenarnya di mutex juga ada beberapa gitu ya. Ada mutex locking, ada yang read write locking gitu ya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Nah, ini materi pendahuluan, teman-teman. Teman-teman harus ngerti dulu cara weight group bekerja di Golang gitu ya. Karena teman-teman akan sering pakai Gorutin pada saat teman-teman mengutilize kemampuan dari sistem locking nanti gitu ya. Yaelah ya, kalau misalkan pakai locking ya harusnya dijalankan secara paralel gitu ya. Kalau misalkan serial ya ngapain di locking gitu kan, udah pasti nggak akan ada race conditions. Tapi nanti detailnya akan gue jelasin di bagian race conditions nanti ya. Sekarang kita coba implementasi weight group, teman-teman. Let's say biasa ya, package main. Oke, func main. Let's say gue punya variabel, teman-teman. Var namanya count in, gue inisiasi 0. Oke, terus gue punya satu function namanya counter. Ya, dia tugasnya hanya mengincrement si variabel count ini gitu ya. Setiap kali counter ini dipanggil. Oke? Paham ya? Nah, kalau misalkan gue bikin looping, teman-teman sini, for i gitu ya, i 0 gitu, terus i kurang dari 100 misalkan, terus i nya gue increment. Oke, gue panggil counter, teman-teman ya, gue panggil counter, terus di bawah gue print line countnya, hasilnya. Oke, gue run main.go, hasilnya adalah 100, nggak ada yang aneh ya. Jadi counter ini gue looping sebanyak 100 kali, ya berarti hasilnya pasti 0 ini kan ditambah sebanyak 100 kali dong. Dan hasilnya pasti 100, ya kan? Nggak ada yang aneh ya. Nah, tapi teman-teman, kalau terjadinya seperti ini, ternyata counter ini, teman-teman, ya, gue bikin jadi lebih rumit nih. Processing count, ya. Terus ternyata text 3 detik dulu, teman-teman. Ya, dia ternyata text 3 detik dulu sebelum dia bisa nge-counter misalkan. Ya, sebelum dia bisa mengincrement si variable count ini gitu ya. Nah, kebayang ya maksudnya ya. Jadi counter ini nggak bisa langsung nambahin increment si variable count ini, tapi dia harus nunggu dulu 3 detik baru dia bisa nambahin gitu ya, baru dia bisa increment si variable count ini. Oke, nah yang terjadi adalah, nah, menarik teman-teman. Oops, sorry. Time second, salah ya, ini sleep harusnya. Oke, maksud gue ini adalah sleep ya, jadi dia harus nunggu dulu 3 detik. Oke, nah lihat, processing count, nunggu 3 detik, dan processing count, nunggu 3 detik, dan terus gitu ya, sampai 100 kali. Ya lu bayangin berarti 100 dikali 3, berarti 300 detik kan. Ya, berarti 5 menit ya kan, baru functions ini beres gitu ya. Sorry, looping ini baru beres 5 menit, baru selesai functions mainnya. Benar nggak? Ya kan? Nah, padahal kalau teman-teman lihat ya, functions counter ini kan sebenarnya harusnya bisa kita jalankan secara paralel gitu ya, karena tidak ada dampak yang akan terjadi ketika kita jalankan ini secara paralel harusnya ya, bayangan kita ya. Jadi kita counter ya udah lakukan aja secara paralel. Toh ini cuma slip doang gitu kan ya. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi ya udah slipnya jalankan 3 detik bersamaan, habis itu counter bareng-bareng. Harusnya 100, harusnya hasilnya tetap 100 kan. Ya, paham ya? Ini tanpa mempertimbangkan apa namanya race conditions dulu gitu ya. Bayangan kita gitu ya. Nunggu 3 detik, ya terus habis itu baru counternya jalan gitu ya. Jadi cukup nunggu 3 detik aja. Nah, caranya di Go, teman-teman, ya gampang ya, tinggal pakai Go gitu kan. Kita kita setiap kali looping jalankan counter di thread yang berbeda gitu ya, di thread baru, di Go rutin baru gitu. Oke, maka hasilnya adalah lihat, processing count 0 hasilnya. Bahkan nggak sempat sampai done di sini. Apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah karena Go counter ini dipanggil di thread yang berbeda gitu, dieksekusi di thread yang berbeda gitu ya. Maka main thread ini ya, main thread ini adalah thread yang dijalankan untuk functions main ini, thread utamanya gitu ya. Paham ya? Jadi ada thread utama, terus pada saat Go counter, counternya dieksekusi di thread lain gitu ya. Terus ada Go counter lagi dieksekusi di tempat lain gitu ya. Nah, maka main thread nggak akan nungguin si apa namanya, Go routine itu
selesai dulu gitu ya, udah main trade, jalan apa namanya, bikin trade baru gitu ya untuk si counter itu, nggak perlu nunggu, langsung selesai gitu ya. Jadi looping ini nggak akan blocking gitu ya, jadi langsung diterusin, langsung form printline count, which is hasilnya 0 ya. Dan dia sempat ngeksekusi ada processing count di sini ya, tapi nggak sampai selesai, keburu selesai gitu ya trade mainnya, paham ya. Nah disinilah wait group bekerja teman-teman. Kita bisa ngeblok ini, kita bisa nungguin dulu gitu ya sampai si go counternya selesai teman-teman. Caranya gini, sini kita bikin wg sync wait group. Oke, sync wait group. Ya, caranya adalah di sini teman-teman, wg.add 1. Artinya apa? Artinya setiap kali looping ini dijalankan, dieksekusi gitu ya, kasih tahu wait group bahwa akan ada satu go routine atau satu thread baru yang harus ditungguin. Oke. Nah, ini instead of go counter, kita wrap lagi ke dalam functions karena Golang itu kan higher order functions ya. Kita wrap lagi dalam functions go func. Ya, di sini ada counter. Jalankan. Tapi kita tambahin functions baru teman-teman, differ wg.done. Ingat ya, differ itu kan dieksekusi ketika functionsnya berakhir gitu ya, selesai gitu ya. Jadi ketika functions ini berakhir, panggil si wg.done ini. Ya, berarti dia harus nunggu dulu counternya beres ya kan. Counter beres baru dibilang done. Nah, done ini ngapain sih teman-teman? Jadi done ini teman-teman ngasih tahu bahwa oke, satu thread sudah selesai. Satu thread which is spesifik sama yang ini gitu ya, functions yang nanti dijalankan selesai. Oke, jadi nambah satu selesai satu, nambah satu selesai satu. Tapi di bersamaan gitu di main thread yang di thread yang berbeda, di go routine yang berbeda, paham ya? Oke, nah di bawahnya ini wg.wait. Kita tungguin sampai beres dulu, baru bisa jalankan yang bawahnya. Paham ya? Nah sekarang kalau kita jalankan teman-teman, lihat, nunggu 3 detik, dan selesai. Hasilnya 100. Run dash raise main.go, lihat ya. Terjadi data raise. Ya, ini masih untung nih, kita dapatnya persis 100 gitu ya. Ketika kita punya data raise, kemungkinan besar hasilnya nggak akan exactly selalu 100 ini teman-teman. Ini kebetulan aja ketika gua run ini dapatnya selalu 100 gitu ya. Nah, lihat kita dapat 99 teman-teman. Ya, karena terjadi data raise. Nah, untuk bagian data raise kita akan coba jelasin di video berikutnya. Oke?